Kelolosan Indonesia ke 8 besar Piala Asia U23 tentu saja disambut sukacita oleh semua pihak. Akan tetapi sudah cukup euforianya dan segera fokus menatap laga selanjutnya. Karena bagaimanapun Indonesia sendiri akan bertarung melawan salah satu favorit juara Korea Selatan yang baru saja memastikan posisi juara grup B usai menang 1-0 atas Jepang. Jelas bagi Indonesia, ini akan jadi laga yang teramat berat. Selain tentunya akan ada faktor lainnya termasuk Koshin yang akan melawan negaranya tersebut. Namun di luar itu, tentu Indonesia nggak akan semudah itu dikalahkan. Di mana hal tersebut diamini oleh pelatih Australia dan Jordan U23 yang udah lebih dulu merasakan gimana sulitnya mengalahkan Indonesia tanpa bantuan wasit seperti Qatar. Terlebih, bagi kedua pelatih tersebut, Indonesia adalah tipe tim yang sangat cakap dalam memanfaatkan momentum. Sehingga dalam sekejap mereka bisa meledak bagaikan bom waktu yang langsung bisa men-strap tim lawan. Timnas U23 benar-benar menjadi sensasi tersendiri di ajang Piala Asia U23. Hal yang wajar karena secara tak terduga, skuad Garuda mampu lolos ke 8 besar, usai sebelumnya hanya dianggap sebagai tim penggembira di grup yang katanya neraka. Lebih dari itu, Indonesia ini nggak cuma menang, melainkan mampu menampilkan permainan yang apik, baik itu dari sisi transisi ataupun sisi efektivitas. Yap, di laga versus Qatar, bolehlah Indonesia kalah dengan cara kontroversial, tapi harus diakui juga, di laga perdana, permainan timnas gak berkembang. Barulah di laga kedua melawan Australia, Indonesia mampu menunjukkan permainan yang solid terutama dari sisi defense. Dan di laga versus Jordania, skuad Garuda beneran tampil keren banget, sehingga skor 4-1 yang terjadi bukanlah sebuah hal yang mengejutkan. Ya, karena emang mainnya bagus gitu loh. Nah, melihat itu semua, wajar jika tim-tim di Asia kini mulai menjadikan Indonesia sebagai tim kuda hitam yang berbahaya. Itulah mengapa ketika nasib mempertemukan Indonesia dan Korea Selatan di 8 besar, gak semerta-merta peluang Korea Selatan itu terbuka lebar. Karena ya tadi, tim seperti Indonesia ini dianggap seolah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Sehingga ketika lawan lengah dikit aja, ya udah sikat, kasarannya begitu. Dan sebagaimana dari apa yang dikatakan oleh pelatih Australia U23, Tony Fitmar, kalau Indonesia ini punya sisi pertahanan berlapis yang begitu alot. Selain itu, ia juga menyebut kalau tim ini sangat bisa memanfaatkan sedikit keberuntungan yang dimiliki, sehingga itulah mengapa kemarin Australia kalah. Belum lagi penampilan Hernando di bawah Mistar yang benar-benar jadi tembok terakhir yang kokoh. Tak ada pertandingan yang mudah. Indonesia benar-benar bisa memberikan tekanan yang tinggi. Saya menyadari kualitas yang mereka miliki di masa depan. Saya telah melihat banyak pemain mereka naik dengan pemain berusia 23 tahun maupun senior mereka. Jadi hal tersebut memberikan gambaran yang diharapkan. Ucap Fitmar dilansir dari CNN. Lebih lanjut, pelatih Jordan U23, Abdullah Abu Zema, juga menegaskan buat tim-tim Asia lainnya jangan pernah meremehkan Indonesia. Sebab ia bersama timnya udah merasakan sendiri gimana alotnya permainan timnas Indonesia. Mulai dari sisi build up, compact defense, sampai efektivitas di depan gawang, beneran bisa dalam sekejap menyakiti siapapun lawannya. Dan hal itu sejatinya senada dengan apa yang pernah diutarakan legenda timnas Jepang, Keisuke Honda, di mana ia menganggap kalau saat ini kekuatan timnas Indonesia sangat tidak bisa dianggap remeh. Karena menurutnya, materi pemain Indonesia ini sangat merata dan komplit. Indonesia menjadi negara Asia Tenggara yang berbahaya. Dari materi pemain, mereka sangat komplit, ucap Honda.
Ya, berkaca dari omongan tadi, sebetulnya sejalan juga dengan apa yang pernah diutarakan striker timnas senior Jepang, Ayase Ueda, di mana ia mengaku kagum dengan potong generasi yang dilakukan oleh Coach Shin. Bahkan ia tidak akan kaget seandainya dalam 2-3 tahun Indonesia bakal jadi negara yang kuat. Pasalnya, sekarang ini pondasi tim benar-benar dibentuk dari para pemain muda. Dan di Piala Asia ini, Indonesia memasukkan sekitar 80% pemain yang udah punya pengalaman main di tim senior. Itulah mengapa dari sisi kematangan dan percaya diri, timnas Indonesia nyatanya bisa berbicara banyak usai awalnya diremehkan habis-habisan. Ya, pada intinya pertemuan Indonesia dan Korea Selatan ini akan jadi laga yang benar-benar epik buat Sinteyong. Sebab ya tahu sendirilah ya gimana gejolak batin yang ada. Di satu sisi ia juga cinta kepada Indonesia, meskipun di sisi lain ada nasionalisme yang pasnya sulit buat dihindari. Namun Coach Shin beserta staf-stafnya yang berasal dari Korea berjanji akan total 100% memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Intinya, sekali lagi kalau mindset adalah yang utama. Jika mindsetnya udah benar, maka mentalitas pun akan naik. Barulah jika semua terpenuhi, maka performa masing-masing pemain akan benar-benar mantap. Untuk itu sekali lagi, peluang Indonesia untuk menang itu sangat ada. Sehingga kita nggak usah minder dan lain-lain. Pokoknya, masuk lapangan, fight, dan berpikir untuk menang. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.